Ingat seperti itu, Bel. Jokowi Bob sa Saidina Ali. Bob Hasan almarhum. Bob Sadino. Astagfirullah. Bob Sadino. Iya, ingat. Bob Sadino. Bob Sadino. Bob Sadino itu orang yang sukses. Halo semuanya, jadi pada kesempatan kali ini satu, dua, tiga. Halo semuanya, jadi pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi dari bagian auditing, yaitu pemeriksaan atas aset tetap. Nah, materi ini tuh penting banget. Emang seberapa penting sih, Ki? Ini materi itu penting banget karena aset tetap sering menjadi bagian terbesar dalam laporan keuangan. Jadi, misalkan kalau ada kesalahan di aset tetap ini, maka dampaknya bisa besar banget. Nah, sebelum lanjut ke materi selanjutnya, di sini aku akan membahas materi utama yang penting dulu, yaitu aset tetap. Aset tetap adalah barang berwujud yang digunakan dalam perusahaan untuk kegiatan operasional dan bukan untuk dijual. Manfaatnya lebih dari 1 tahun. Nah, aset tetap ini dibagikan menjadi 2 kategori: aset tetap berwujud dan aset tetap tidak berwujud. Untuk aset tetap berwujud, contohnya ada tanah, gedung, dan peralatan kantor. Untuk yang tidak berwujud, ada hak paten, hak cipta, franchise, dan goodwill. 3. Nah, langkah selanjutnya adalah tujuan pemeriksaan aset tetap. Nah, tujuan pemeriksaan aset tetap apaan sih? Jadi, pemeriksaan aset tetap adalah untuk memastikan bahwa semua aset tetap yang tercatat itu benar-benar ada, digunakan, dimiliki oleh perusahaan, dan dicatat dengan benar. Auditor juga harus memastikan bahwa penambahan dan penghapusan aset dilakukan dengan izin pejabat berwenang dan penyusutan dihitung sesuai standar akuntansi. Jadi, bukan cuma angka di laporan keuangan yang dicek, tapi juga bukti fisik dan dokumen kepemilikan seperti BPKB, sertifikat tanah, dan lain-lainnya. Lalu gimana sih prosedur pemeriksaannya? Nah, ada beberapa hal nih, ada beberapa langkah lah, seperti mengevaluasi pengendalian internal aset tetap. Itu misalnya apakah perusahaan punya daftar inventaris dan kebijakan penyusutan. Ini berarti auditor memeriksa bagaimana perusahaan mengelola dan mengawasi aset tetapnya. Contohnya, auditor memeriksa apakah perusahaan punya daftar inventaris aset tetap seperti daftar mesin, kendaraan, peralatan kantor, sehingga dengan melakukan hal tersebut tidak ada aset yang hilang, rusak, atau tercatat ganda tanpa terdeteksi. Lalu memeriksa kondisi dan keberadaannya. Ini berarti auditor melihat langsung kondisi dan keberadaan aset tetap. Contohnya, auditor mengecek apakah mobil yang tercatat di pembukuan benar-benar ada di garasi, atau melihat apakah masih berfungsi dengan baik. Tujuannya memastikan bahwa aset tersebut benar-benar nyata dan masih digunakan untuk perusahaan. Nah, yang ketiga yaitu menguji dokumen kepemilikan dan pencatatan akuntansi. Nah, di sini auditor memeriksa bukti-bukti seperti sertifikat tanah, faktur pembelian, dan juga bukti pembayaran untuk memastikan bahwa aset benar-benar dimiliki oleh perusahaan dan telah dicatat
dengan benar sesuai nilai perolehannya. Jadi di sini auditor bisa melihat apakah terjadinya kecurangan jika perusahaan mencatat aset sesuai dengan nominalnya atau tidak. Di sini auditor bisa melihat hal tersebut. Nah, yang keempat, memastikan penyajiannya atau penyajian aset tetap di laporan keuangan sudah sesuai dengan SHK atau IFRS. Artinya, auditor memeriksa apakah perusahaan sudah menyajikan dan mengungkapkan aset tetap sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Misalnya, pengelompokan aset, metode penyusutan, nilai buku, dan catatan pengungkapan lainnya. Sudah sesuai dengan SHK atau standar akuntansi keuangan atau IFRS, International Financing Reporting Standard. Jadi, lewat pemeriksaan aset tetap, auditor bisa memastikan kalau laporan keuangan mencerminkan kondisi sebenarnya dari perusahaan. Itu dia ringkasan singkat dari materi kami, pemeriksaan atas aset tetap. Saya Kim Hanif, mewakili dari kelompok ini, mengucapkan banyak terima kasih dan semoga penjelasan ini membantu kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.